Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas kekalahan pasukan Zionis di jalur Gaza. Menurut Israel, Amerika Serikat tidak punya tujuan yang sama dalam konflik melawan militan Hamas. Dikutip dari Tribunnews.com, mantan konsul jenderal Israel di New York, Alon Pinkas, menganalisis Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menusuk Joe Biden dari belakang lewat narasi yang disiapkan saat Israel benar-benar nantinya akan gagal membasmi Hamas dalam perang Gaza. Netanyahu diakui mantan jenderal Amerika Serikat tersebut sengaja mengabaikan saran dari Joe Biden dan berusaha menciptakan konfrontasi dengannya mengenai perang di Gaza. Sehingga di kondisi banyak tentara gagal melawan Hamas di jalur Gaza, Netanyahu bisa menyalahkan Joe Biden. Netanyahu diakuinya melakukan tindakan melenceng dengan Amerika Serikat dan Joe Biden hanya untuk kepentingan politiknya saja. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tentara Netanyahu gagal untuk memenangkan perang. Aksi pasukan Hamas menghabisi militan Zionis di jalur Gaza kian beringas. Dalam beberapa video, pasukan Brigade Al-Qassam ini tak segan melakukan perlawanan dari jarak sangat dekat. Seorang personel yang dipersenjatai senapan menantang tank Merkava milik Zionis sebelum kemudian meledakkannya. Diketahui, pasukan Brigade Al-Qassam telah berhasil menghancurkan lebih dari 135 kendaraan militer Israel di jalur Gaza dalam 72 jam terakhir. Hal ini disampaikan pasukan Hamas dalam rilis terbarunya pada Jumat 8 Desember hari ini. Selain menghancurkan ratusan kendaraan militer, pasukan Hamas juga menewaskan tentara Zionis yang mencoba masuk ke terowongan jalur Gaza. Dalam aksinya, pasukan Hamas memasang jebakan di dalam tanah dan menargetkan pasukan Zionis lewat penetrasi mereka. Brigade Al-Qassam ini bahkan tak segan duel 1 lawan 1 dari jarak tak lebih dari 2 meter. Hamas juga menembak pasukan Zionis dengan rudal dan perangkat anti-personel lain. Hamas diketahui turut menghancurkan konsentrasi militer dengan mortir peluru dan rudal jarak pendek hingga mengarahkan serangan rudal yang intens ke berbagai sasaran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Iran pada Kamis 7 Desember 2023. Kedatangan Putin ini sekaligus menjadi rangkaian kunjungannya ke Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Dalam pertemuannya dengan Putin, Ebrahim Raisi membahas bagaimana tindak lanjut hubungan diplomatik antara Rusia dan Iran bisa menghentikan pemboman di jalur Gaza. Putin menyebut perang Israel-Hamas di Gaza adalah kegagalan diplomasi Amerika Serikat. Ia pun menyarankan agar Moskow bisa menjadi mediator dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Raisi juga turut mengingatkan Putin soal kejahatan kemanusiaan dengan penggunaan genosida. Iran mendukung kelompok Palestina Hamas yang menguasai jalur Gaza, sementara Rusia memiliki hubungan dengan semua pemain kunci di Timur Tengah, termasuk Hamas dan Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF membagikan potret dan wajah pemimpin-pemimpin Hamas yang menjadi otak strategi serangan ke wilayah Israel. Selama ini wajah pimpinan Hamas tersebut menjadi misteri, lantaran saat muncul ke publik selalu mengenakan penutup wajah. Pasukan Pertahanan Israel dan Dinas Keamanan Shin Bet mengungkap video dan foto baru pejabat senior Hamas dari Brigade Utara Jalur Gaza dan Brigade Kota Gaza. Momen tersebut kala pasukan Hamas sedang makan-makan dan beraktivitas di terowongan Gaza yang selama ini diburu oleh Israel. Foto-foto yang dibagikan tersebut diantaranya merupakan Komandan Brigade Al-Qassam, Ahmed Al-Gandur, kemudian Wakil Komandan Brigade, Wael Rajab, hingga pejabat senior lainnya, termasuk Komandan Batalion Pendukung Brigade, Kepala Unit Peperangan Elektronik, hingga petugas pengawasan di jalur Gaza Utara. Al-Gandur sendiri merupakan anggota Dewan Eksekutif Sayap Militer yang bertanggung jawab mengelola semua aktivitas pasukan Hamas di jalur Gaza. Brigade Kota Gaza adalah brigade terbesar di organisasi Hamas. IDF mengklaim terdapat banyak pos militer serta tempat produksi dan gudang amunisi di jantung penduduk sipil yang dipasang brigade ini. Berbagai kelompok yang menjadi musuh Israel terus melakukan gemburan terhadap pasukan Zionis. Berbagai distrik di Israel digembur dengan rudal dan lebih dari 3 kelompok penyerang. Dikutip dari Pars Today, serangan dilakukan Brigade Al-Quds, sayap militer Islam Palestina, pada Kamis 7 Desember 2023. Brigade Al-Quds menggembur daerah Al-Shujaya, selatan kota Gaza, dan menghancurkan tank serta kendaraan pengangkut personil. Sementara itu, Brigade Al-Qassam menyerang pusat komando pasukan Israel di selatan kota Gaza dengan rudal-rudal jarak pendek.
Pertempuran sengit ini terjadi di daerah Al-Shujaiyah di Khan Younis. Di sisi lain, kelompok perlawanan Brigade Al-Mujahidin, sayap militer gerakan Mujahidin Palestina, menghujani distrik Zionis Ashkelon di utara Gaza dengan rudal mereka. Untuk serangan tersebut, 2 tentara tewas dan 4 diantaranya mengalami luka parah. Israel juga mengumumkan bahwa ada setidaknya 10 tentara tewas dalam pertempuran di jalur Gaza ini. Sejak 7 Oktober lalu tercatat pula setidaknya 413 tentara Israel yang juga tewas. Pasukan militer Israel mencoba menerobos wilayah Jabalia dan daerah Khan Younis di jalur Gaza. Pasukan tersebut mengira wilayah ini tak dihuni banyak pasukan Hamas, namun rupanya kondisi sepi di wilayah Jabalia adalah jebakan mematikan bagi Zionis. Pasukan IDF mengklaim pasukannya telah berhasil menembus garis pertahanan Hamas di Khan Younis di jalur Gaza, namun rupanya kesenangan Zionis hanya berlangsung sebentar saja. Tak lama pasukan Hamas yang bersembunyi bermunculan dari bawah tanah dan langsung menggempur Zionis. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan hingga membuat pasukan Zionis yang tidak siap kelabakan untuk melawan serangan mendadak tersebut. Pasukan Israel juga mencoba mengepung daerah Khan Younis di Gaza Selatan, di mana pasukan komando berperang dan melawan Hamas. Bersama dengan itu, militer Israel bertempur di wilayah Jabalia dan juga Shujaiyah. Sementara itu, Brigade Al-Qassam menuturkan bahwa pihaknya menghancurkan setidaknya 23 kendaraan militer di garis depan pertempuran di Khan Younis dan juga Beit Lahia. Pasukan Brigade Al-Qassam juga membunuh dan melukai 6 tentara Israel dan meledakkan bahan peledak yang ditanam di sebuah rumah di mana pasukan Israel dibarikade. Brigade Al-Mujahidin menambah kekuatan baru bagi militan Hamas untuk menggempur wilayah Israel. Sayap militer gerakan Mujahidin Palestina ini menggempur pasukan Zionis dengan rudal mereka. Sejak gencatan senjata berakhir, semakin banyak kelompok jihad yang bergabung dengan Hamas, termasuk diantaranya adalah kelompok perlawanan Brigade Al-Mujahidin. Kelompok ini menghujani distrik Zionis Ashkelon di utara Gaza dengan rudal. Brigade Mujahidin adalah sayap bersenjata gerakan Mujahidin Palestina. Mereka beroperasi di Gaza dan tepi barat termasuk wilayah Jenin. Dalam aksinya, brigade ini beroperasi dan bekerja sama dengan Brigade Al-Quds Jihad Islam. Sekretaris Jenderal Gerakan Mujahidin Palestina adalah Dr. As'ad Abu Sharia. Di saat yang bersamaan dengan Mujahidin, serangan juga dilakukan oleh Brigade Al-Quds, sayap militer Islam Palestina pada Kamis 7 Desember. Brigade Al-Quds menggempur daerah Al-Shujaiyah selatan kota Gaza dan menghancurkan tank serta kendaraan pengangkut personil. Sementara itu, Brigade Al-Qassam menyerang pusat komando pasukan Israel di selatan kota Gaza dengan rudal-rudal jarak pendek. Pertempuran sengit terjadi di daerah Al-Shujaiyah di Khan Younis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.